bukan? Nggih, Ini topiknya virulensi ya. nggih. Nah, ya virulensi ini apa semakin menurun atau semakin meningkat ya. Dan juga nanti untuk klinis yang harus kita siapkan apa kan itu. Semoga Pak Dr. Muhammad Subhan spesialis paru saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini akan saya sampaikan tentang virulensi dan klinis COVID-19. Kamu dok, Oke, sudah dok, ayo, oke, monggo. teman saya ulangi lagi, di sini pada pagi hari ini saya membawakan tentang virulensi dan klinis COVID-19. Di mana saya awali dari potensial transmisi siklus dari COVID-19 ini yang pada awal mulanya adalah merupakan SARS-CoV-2, di mana virus corona ini mempunyai natural host di kelelawar dan bisa jadi ini beberapa contoh, ada kuda, ada ular yang selanjutnya akan masuk ke dalam tubuh manusia. Dan selanjutnya dari transmisi dari manusia ke manusia yang saat ini terjadi begitu cepat sampai mengalami pandemi di seluruh dunia. Ini adalah gambaran dari virus corona itu, di mana ini subordo Cornidoviridae dengan familia Coronaviridae dan subfamilia Coronavirinae. Patogenesisnya di mana virus ini masuk, salah satunya adalah lewat saluran nafas, yang selanjutnya mengalami replikasi di sel epitel saluran nafas, kemudian masuk ke saluran nafas bawah. Pada infeksi akut terjadi shedding virus dari saluran nafas dan dapat menuju gastrointestinal. Ini beberapa kasus yang akan berpengaruh, di mana banyak sekali kasus terjadinya batuk pilek, tapi disertai adanya kelainan dari adanya gangguan di saluran pernafasan. Gimana proses penularannya? Proses penularan saat ini yang terjadi adalah terjadi transmisi dari manusia ke manusia. Yang pertama via droplet saluran nafas seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan personal, di sini menyentuh atau jabat tangan. Hanya kalau saat ini ada jabat tangan COVID ya, jadi tidak langsung menjabat, tapi hanya istilahnya jabat tangan simbolis. Berikutnya menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus di sana, dan ketika setelah itu ternyata tangan kita tidak cuci tangan dahulu, tapi menyentuh mulut, hidung, atau mata, karena terutama di mata itu juga ada reseptor yang bisa membantu proses virus ini masuk ke dalam tubuh. Terus yang berikutnya adalah kontaminasi feses. Kontaminasi feses ini beberapa artikel banyak diteliti di Australia dan memang terbukti ada. Dengan masa inkubasi sekitar 2 sampai 14 hari. Nah, ini kriteria pasien terkait COVID. Ada dikatakan ODP dan pantauan, ada dikatakan pasien dalam pantauan, di mana ada dua kemungkinan. Probable ini sering kita dapatkan dari hasil rapid ternyata reaktif. Tapi setelah kita evaluasi, kita lakukan rawat inap, kita lakukan swab PCR, ternyata hasilnya negatif. Tapi satu hal yang lain, ternyata confirm PDP ini bisa jadi rapidnya non-reaktif, tapi gejala klinis ada. Setelah kita lakukan swab, ternyata positif, disertai adanya klinis dari COVID.
Tapi ada juga beberapa pasien ternyata tidak ada keluhan. Dan biasanya inisiatif mandiri untuk melakukan swab karena merasa ada kontak dengan beberapa orang yang ternyata setelah diketahui orang tersebut ternyata juga confirm. Dan inilah yang disebut orang tanpa gangguan, OTG. OTG orang dalam pemantauan ini bisa diartikan seorang yang mengalami gejala demam atau riwayat demam tanpa pneumonia. Titik beratnya di sini adalah tanpa pneumonia dengan ada riwayat perjalanan ke wilayah yang terjangkit. Otomatis kalau sekarang berarti Surabaya, Sidoarjo ini juga termasuk ke wilayah yang terjangkit. Berikutnya apa yang dikatakan ODP dan tidak memiliki salah satu atau lebih riwayat paparan kontak erat kasus confirm. Yang ketiga, bekerja atau mengunjungi RS yang berhubungan dengan pasien confirm COVID di daerah endemis. Jadi ini di sini benar-benar kita batasi ya. Kalau tidak perlu sama sekali, memang disarankan tidak ke rumah sakit. Yang kedua, PDP, pasien dalam pengawasan. Dikatakan bila seseorang mengalami berarti adanya demam lebih dari 38 derajat atau ada riwayat demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, pneumonia. Otomatis jika dikatakan pneumonia berarti ada fototoraknya. Pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis dan atau gambaran fototorak perlu waspada pasien imunokompromis, gejala dan tanda yang tidak jelas. Dan minimal ada di wilayah yang terjangkit dalam waktu 14 hari sebelum gejala atau ini di sini petugas kesehatan yang sakit dengan gejala sama telah merawat pasien COVID atau pasien yang tidak diketahui penyebab tanpa memperhatikan tempat tinggal atau bepergian atau tidak. Adapun PDP yang kedua ini bisa dikatakan seseorang dengan gejala ringan sampai berat dalam waktu 14 hari sebelum sakit dengan salah satu dari paparan berikut kontak erat dengan kasus confirm COVID-19 atau bekerja atau mengunjungi rumah sakit dengan pasien confirm COVID-19 di wilayah endemis. Yang berikutnya ada kontak hewan ini memang untuk saat ini kalau kita mungkin kelelawar jarang ya untuk kontak erat. Atau yang terakhir adalah perjalanan ke wilayah endemis dan saat ini demam lebih dari 38 derajat atau riwayat demam. Ini yang saat ini harus kita akui bahwasanya daerah-daerah di sekitar Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik ini juga merupakan daerah-daerah yang endemis. Bagaimana deteksi dininya? Adanya infeksi saluran nafas akut ringan, mulai adanya dapatkan pneumonia ringan sampai pneumonia berat, akut respiratory distress syndrome (ARDS) sampai terjadi shock atau shock septic. Ini gejala klinisnya berapa? Dapatkan demam, flu, batuk pilek, nyeri tenggorokan, kesulitan bernapas. Walaupun kondisi ini tidak ketika pasien-pasien yang kita hadapi tidak semuanya dengan gejala yang seperti ada. Ini adalah gejala yang sesuai dengan teori ya, saya katakan demikian karena kondisi penyataan pasien-pasien yang ada di rumah sakit tidak semuanya demam tinggi. Tapi riwayat demam itu juga ada, keluhan dari gangguan gastrointestinal juga banyak, sampai pada diare itu juga kasus-kasus yang cukup banyak pasien-pasien kita di rumah sakit. Nah, klinis lain ini yang seperti saya katakan tadi, nyeri otot, sakit kehilangan kemampuan mencium bau atau juga beberapa kasus mengalami hal ini, diare,
ruam pada kulit dan kemerahan pilek atau sampai terjadi mata merah. Ini demografinya, tanda yang sering memang demam, ini lebih tinggi, batuk, myalgia dan fatigue. Sesek ini sekitar 29%, sakit kepala memang ada 8%, dan diare ini walaupun di sini terlihat 3%, beberapa kasus dengan diare adanya keluhan gangguan di gastrointestinal ini sering didapatkan, ternyata fotonya juga sudah terjadi pneumonia. Ini sindrom Rini secara definisi ini, pneumonia ringan itu pasien dengan pneumonia dengan tidak ada tanda pneumonia berat. Bisa jadi ini terjadi pada anak-anak mulai batuk atau sulit bernafas dan pernafasan yang cepat. Pada orang dewasa adanya demam atau curiga infeksi saluran nafas, ternyata RR-nya sudah meningkat. Karena RDS ini sudah ada gambaran foto toraks sampai CT scan, adanya opasitas bilateral atau gambaran pneumonia bilateral. Pada orang dewasa sudah kadangkala adanya sampai terjadi sepsis, dan yang terakhir yang tidak kita inginkan adalah bila pasien tersebut sudah mengalami shock sepsis. Ini salah satu gambaran foto toraks di awal, sebelah kanan cukup bagus ya. Memang ada gambaran pneumonia sudah ada, tapi ketika beberapa hari diulang sudah terjadi infeksi yang meluas dan terjadi pada kedua belah lapang paru, terlihat infiltrat. Berikutnya, kapan kita merujuk pasien dengan diagnosa PDP jika klinis dapatkan demam atau batuk pilek, nyeri tenggorokan, diare. Tentu tidak kalah penting adalah riwayat. Riwayat ini kalau untuk kita di Surabaya otomatis bagaimana pekerjaannya, ternyata pekerjaannya adalah seorang penjual di pasar. Ternyata selama ini bila berjualan tidak pakai masker. Ini beberapa pasien cukup banyak sekali. Salah satunya ada sebuah pasar yang ternyata juga karena interaksinya menghasilkan juga banyak pasien-pasien yang ternyata COVID positif. Dan ini ada kontak erat, di sini kita definisikan sebagai seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung atau bercakap-cakap dalam radius 1 meter dengan pasien dalam pengawasan atau probable atau confirm. Kontak erat di sini dikategorikan menjadi dua, kontak erat risiko rendah bila kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan, kontak erat risiko tinggi bila kontak dengan kasus confirm atau probable. Kontak ini termasuk juga orang-orang yang memiliki riwayat perjalanan yang saat itu ya ke China. Tapi kalau sekarang tidak hanya ke sana, tapi ke daerah-daerah endemis. Salah satunya adalah ibu kota kita, Jakarta. Termasuk kontak erat adalah petugas kesehatan, orang yang merawat atau menunggu pasien di ruang tunggu, orang yang tinggal serumah dengan pasien, tamu yang berada dalam satu ruangan dengan pasien, orang yang berpergian dalam satu moda transportasi, dan orang yang bekerja sama dengan pasien. Ini respon terhadap pasien dalam pengawasan PDP. Ini kapan kita rujuk, satu hal yang penting adalah adanya penyakit komorbid usia lansia, juga ini cukup menjadi pertimbangan kita. Ruang isolasi masih mencukupi, artinya kapasitas rumah sakit rujukan itu masih ada untuk pasien-pasien yang akan dilakukan isolasi. Nah, di sini keputusan diberikan oleh klinisi. Kapan itu dilakukan
isolasi di rumah sakit, kapan itu dilakukan isolasi di rumah. Ini pengertian kasus probable jika kasus suspek yang diperiksa untuk COVID-19 tapi tidak inklonal, atau seseorang dengan hasil konfirmasi positif dan corona atau beta corona yang lainnya. Kasus confirm bila seseorang yang terinfeksi dengan hasil pemeriksaan laboratorium swab PCR menunjukkan hasil yang positif. Ini untuk diagnostik beberapa kultur darah, bisa juga untuk melihat ada enggak bakteri yang juga ikut menginfeksi pada pasien-pasien COVID-19 ini. Sampel swab PCR bisa dilakukan, diambil dari saluran nafas atas, bisa dari hidung, atau bisa diambil dari bilasan dari cairan FOB. Diagnostik ini juga adanya serologi jika RT-PCR tidak tersedia. Kasus confirm, ulangi pengambilan sampel dari saluran nafas atas dan bawah untuk petunjuk clearance dari virus. Frekuensi 2-4 hari sampai 2 kali hasil negatif dari kedua sampel, serta secara klinis perbaikan setidaknya 24 jam. Spesimen diambil sering mungkin harian bila diperlukan untuk data. Ini rapid test yang sering kita lihat adalah metode imunokromatografi. Ini secara sensitivitas beberapa memang bisa dikatakan beberapa persen saja. Antibody ini juga dengan adanya antibody belum terbukti dapat menemukan infeksi akut saat ini. Artinya apa? Ketika kita mengatakan rapid saya hasilnya non reaktif, tapi ternyata klinis ada ke arah COVID, itu selanjutnya harus di follow up dengan dilakukan swab PCR. Pun demikian ketika ternyata rapid testnya adalah IgM reaktif, itu juga tetap harus kita lanjutkan dengan swab PCR. Beberapa kasus ada IgM positif, ternyata juga hasil swab PCR-nya negatif. Ini pemeriksaan swab PCR, ini dari swab tenggorokan, nasopharyngeal swab, dari sekutu maupun dari bal. Ini salah satu contohnya ya, jadi dimasukkan alat sampai mentok ke nasofaring, kemudian diputar beberapa detik. Oke, ini salah satu contohnya. Nah, ini ada beberapa kasus yang waktu awal-awal itu ya, untuk CT scan toraknya. Beberapa pemeriksaan penunjang cukup lengkap, mulai dari adanya D-dimer, fluorokarbitonin, sampai adanya CT scan. Ini untuk tata laksana, outcome-nya, komplikasi yang muncul ARDS itu sebanyak 85%, timbulnya stroke juga 7%. Terapi di sini memang dengan adanya COVID-19 ini juga memicu terjadinya koloni kuman sehingga sering terjadi adanya sepsis. Terapi monitoring salah satunya memang dengan isolasi ya, semua kasus ringan berat. Implementasi PPI pasti, hanya izin tapi dilengkap, kewaspadaan tertusuk benda tajam, sampai pembersihan alat kesehatan di lingkungan sekitar rumah sakit. Serial foto ini untuk melihat bagaimana dari pneumonia tersebut dari hari ke hari. Biasanya dilakukan sekitar 3 hari, kita bandingkan dengan foto awal. Suplemen oksigen, penggunaan oksigen ini juga sangat penting dengan target sekitar 90% ke atas. Antibiotik, antimikroba empiris ini juga dilakukan beberapa center kayak Surabaya, Jakarta itu ada antibiotik empiris yang kita berikan. Kortikosteroid saat ini menjadi
trending di beberapa hari ini, secara khusus dari PDPI masih menentukan mungkin akan dilakukan diskusi lebih lanjut bagaimana peran yang mungkin sering kita dengar dalam 2 hari ini adalah peran dexamethasone, di mana steroid pada kasus-kasus sepsis memang ada tempat, walaupun itu adalah low dose. Namun kalau melihat efek sampingnya memang cukup banyak, itu menjadi perdebatan yang panjang. Terapi dan monitoring seperti biasa, terapi simptomatik, terapi cairan, terapi ventilasi mekanik bila terjadi gagal napas atau sampai terjadi hipoksia. Penggunaan vasopresor untuk shock sepsis juga sering saya berikan. Observasi jika terjadi perburukan klinis, terutama adanya gagal nafas atau terjadi keluhan sesak nafas, dan disitulah kita memerlukan penggunaan ventilasi mekanik untuk memberikan target oksigen pada kasus-kasus yang demikian harus lebih dari 90%. Pahami kondisi komorbid, banyak sekali komorbid yang terjadi pada pasien-pasien yang kita hadapi. Salah satunya yang sering adalah diabetes mellitus, hipertensi, obesitas juga salah satu komorbid yang sering kita jumpai. Terapi yang diberikan ini sebelum adanya instruksi dari WHO diberikan hidroksikloroquine, lopinavir. Memang untuk saat ini yang terakhir akhirnya juga WHO mencabut lagi, tapi secara garis besar bahwasanya pemberian hidroksikloroquine maupun kina itu memang berdampak pada adanya pemanjangan dari gelombang QT pada EKG, sehingga itulah yang salah satunya sangat dimonitor ketika kita memberikan terapi hidroksikloroquine. Penanganan ini PDP confirm, diperiksa sebanyak 2 kali PCR betul-betul negatif, sembuh, klinis membaik, memang pulang, edukasi saat di rumah, pemantauan observasi selama 14 hari, laksana PHBS, tingkatkan kekebalan tubuh sehingga tetap bisa melakukan aktivitas namun masih di rumah dan bukan untuk ketika pulang langsung keluar ke mall. Itu yang harus kita tekankan pada pasien-pasien kita. Pasien confirm isolasi di rumah, ini berapa pemberiannya, yang catatan dosis untuk anak disesuaikan, bila pasien positif tapi memutuskan untuk isolasi diri di rumah, obat-obat di atas harus diberikan secara oral. Beberapa center oseltamivir bisa diminta ke Dinkes, ini juga bisa, dan ada terapi-terapi sportif maupun probiotik lainnya. Tata laksana secara khusus saat ini belum ada, walaupun di Surabaya sudah mulai meluncurkan, semoga itu memang benar-benar terbukti untuk kesembuhan pasien-pasien COVID-19. Secara umum memang obat yang dimaksudkan ini masih belum terjual bebas ya. Terus beberapa kasus dilaporkan pemakaian anti HIV ya, kloroquine ya, ada institusi yang memberikan oseltamivir. Beberapa kasus ya. Vaksin sampai sejauh ini walaupun ada beberapa yang mengatakan telah ditemukan vaksin via obat minum, sejauh ini memang masih belum masuk ke Indonesia. Ini vaksin-vaksin pneumonia yang sebelumnya, itu secara khusus atau berhubungan dengan COVID-19 memang tidak. Nah, COVID positif adalah bukan harga mati, tapi bisa sembuh, tapi jangan jadi sumber penularan. Sebagian besar pasien yang meninggal ada pasien yang berusia lanjut, artinya salah satunya adalah dengan penyakit-penyakit penyerta, artinya penyakit-penyakit komorbid. Mortalitas sejauh ini memang 3-5%, tapi kita bukan melihat
kecilnya angka ini, tapi siapapun juga berisiko, tetap ada risiko untuk meninggal. Kondisi terkini seperti yang tadi disampaikan Dr. Ato, di Indonesia ada penambahan jumlah sekitar 1031 dengan kasus kematian baru 45, total kematian 2.276 dengan jumlah total 41.431, dan ini trennya seperti yang disampaikan Dokter Ato, masih merangkak naik. Semoga ini segera melandai dan turun sehingga aktivitas yang ada di kampus juga sudah mulai bisa dilakukan dengan kondisi new normal. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan siang ini bermanfaat bagi kita semua. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.